Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Fauzia dengan NIM 3311201028 ingin mempresentasikan metode analisis dari morfin sulfat. Baik, untuk rumus molekul ada di atas kiri. Morfin sulfat adalah garam sulfat dari morfin. Morfin sulfat adalah obat agonis opioid yang diindikasikan untuk pengelolaan nyeri yang cukup parah sehingga memerlukan pengobatan opioid jangka panjang setiap hari, sepanjang waktu dan pilihan pengobatan alternatif yang tidak memadai. Untuk pemberiannya yaitu serbuk hablur atau hablur halus, bentuknya kubik, putih, tidak berbau, di udara secara bertahap akan kehilangan air, menjadi gelap jika lama terpapar oleh cahaya. Untuk larutannya, larut dalam air, mudah larut dalam air panas, sedikit larut dalam etanol, tetapi lebih banyak dalam etanol panas, tidak larut dalam kloroform dan dalam ether. Baik, selanjutnya adalah analisis kualitatif. Untuk spektrum serapan inframerah, zat yang telah dikeringkan pada suhu 145 derajat Celcius selama 1 jam dan didispersikan dalam kalium bromida P menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada morfin sulfat BPFI. Pada 1 mg zat dalam krus porselen atau cawan kecil, tambahkan 0,5 ml asam sulfat P yang tiap mili mengandung 1 tetes formaldehid LP segera terjadi warna ungu dan segera berubah menjadi biru tua lembayung. Perbedaan dengan kodein yang segera membentuk warna lembayung biru dan hidromorfon yang mula-mula memberikan warna kuning hingga coklat berubah menjadi merah muda dan kemudian merah keunguan. Ke dalam 5 mg zat dalam 5 ml asam sulfat P dalam tabung reaksi, tambahkan 1 tetes besi 3 klorida LP, campur dan panaskan dalam air mendidih selama 2 menit sehingga terjadi warna biru, dan bila ditambahkan 1 tetes asam nitrat P, warna segera berubah menjadi merah coklat gelap. Kodein dan etilmorfin memberikan reaksi warna yang sama sehingga hidromorfon dan papaperin tidak memberikan perubahan warna. Lalu larutan 1 dalam 50 menunjukkan reaksi sulfat seperti tertera pada uji identifikasi umum. Baik, yang selanjutnya adalah uji kuantitatif, di mana untuk melakukan uji kuantitatif ini dilakukan penetapan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT seperti yang tertera pada kromatografi. Fase geraknya dilarutkan 730 mg natrium 1 heptanusulfat P dalam 720 ml air. Lalu tambahkan 280 ml etanol P dan 10 ml asam asetat glasial P, saring dan udarakan. Jika perlu, lakukan penyesuaian menurut kesesuaian sistem seperti yang tertera pada kromatografi. Larutan baku ditimbang seksama sejumlah morfin sulfat BPFI, larutkan dalam fase gerak, dan jika perlu encerkan secara bertahap dan kuantitatif dengan fase gerak sehingga diperoleh kadar 0,24 mg per mili. Buat larutan segar setiap hari. Larutan kesesuaian sistem larutkan sejumlah morfin sulfat BPFI dalam fenol P dan fase gerak sehingga diperoleh larutan dengan kadar masing-masing lebih kurang 0,24 mg dan 0,15 mg per mili. Larutan uji ditimbang seksama lebih kurang 24 mg zat dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Larutkan dalam fase gerak dan encerkan dengan fase gerak sampai tanda. Sistem kromatografi cair kinerja tinggi dilengkapi dengan detektor 284 nanometer dan kolom 4,6 mm sampai 30 kali 30 cm. Berisi bahan pengisi L1, laju alir lebih kurang 1,5 mili per menit. Lakukan kromatografi terhadap larutan baku dan larutan kesesuaian sistem, rekam kromatogram dan ukur respon puncak seperti tertera pada prosedur. Faktor ikutan morfin sulfat tidak lebih dari 2,0
untuk resolusi R antara puncak fenol dan puncak morfin sulfat tidak kurang dari 2,0 dan simpangan baku relatif pada penyuntikan ulang larutan baku tidak lebih dari 2,0%. Waktu retensi relatif fenol dan morfin sulfat masing-masing lebih kurang 0,7 dan 1. Prosedur suntikan secara terpisah sejumlah volume sama lebih kurang 20 mikroliter larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatograf, rekam kromatogram, dan ukur respon puncak utama. Hitung jumlah dalam miligram morfin sulfat dalam zat yang digunakan dengan rumus 100C per RU per 100C dikali RU per RS. Di mana C adalah kadar morfin sulfat BPFI anhidrat dalam miligram per mili larutan baku yang ditetapkan dari kadar morfin sulfat BPFI yang telah dikoreksi kadar airnya dengan penetapan kadar air secara titrimetri. Dengan RU dan RS berturut-turut adalah respon puncak larutan uji dan larutan baku. Di sini saya mengambil sumbernya dari Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 1994 dan PubChem dari PubChem. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.